Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tahiyatan wa barakatan liman ihtada bi risalatih. Amma ba'du fa innal izzata lillahi wa lirasulih. Pemirsa bahagia kan tiba MTA TV yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh segala kemuliaan, keagungan, kebesaran hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, pemberian nikmat yang kita tidak akan mampu dapat menghitungnya. Karena bagaimana bisa kita menghitung nikmat Allah apabila setiap detak jantung kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap hela nafas kita menghirup udara kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap langkah kita menginjak bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami mengajak diri kami pribadi dan panjenengan sekalian untuk senantiasa mengagungkan asma Allah dalam setiap zikir kita. Kita basahi lisan kita dengan munajat dan zikir. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa segala yang kita nikmati sekarang ini bukan jerih payah kita, tetapi hanya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sesuaikan segenap perilaku kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita jauhkan perilaku kita dari apa yang dilarangnya. Kemudian kita senantiasa mohon ampun, beristighfar kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, sehingga kita semoga digolongkan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Pemirsa bahagia kan tiba yang kami hormati, selanjutnya kebahagiaan yang paling sejati, kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tidak hanya sesaat di dunia ini saja, akan tetapi bahagia yang sejati, yang hakiki adalah kebahagiaan yang tidak ada putusnya di kehidupan setelah kita mati nanti, yakni di akhirat, yang hanya bisa kita peroleh apabila kita menteladani suri teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga mari setiap kita teringat atau diingatkan atas beliau, kita ucapkan salam dan sholawat, kemudian teriring niat dan ikhtiar agar kita senantiasa dapat mengkaji, mengamalkan, membela, menyiarkan, menyebarkan apa yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hingga kita nanti dipanggil oleh Allah. Pemirsa yang kami hormati, apa yang terlintas dalam benak panjenengan sekalian apabila mendengar kata disiplin? Mungkin beberapa di antara kita ketika mendengar kata disiplin yang terbayang adalah kebosanan, menjemukan, tidak menyenangkan. Bahkan ada pula mungkin yang terbayang adalah hukuman dan seterusnya. Akan tetapi mari kalau kita resapi bersama, kita pikir dengan dalam bahwa misalnya saja dalam hal berlalu lintas, kita yang disiplin, orang-orang yang lebih disiplin tentu adalah yang lebih terhindar dari kecelakaan yang mungkin akan berujung pada cacat, cedera dan seterusnya, dibandingkan dengan mereka yang ugal-ugalan. Dan suatu jurnal dalam psikologi yang terkemuka, Journal of Personality, pada tahun 2014, belum lama ini, di salah satu edisinya merilis sebuah penelitian bahwa orang yang lebih disiplin, orang yang mampu memanajemen waktunya, memanajemen perilakunya, didapati adalah orang-orang yang lebih bisa menikmati hidup. Karena kedisiplinan tadi, pengendalian dirinya
atas peraturan, akhirnya menyebabkan dia terhindar dari masalah, terhindar dari cekcok, terhindar dari konflik dan seterusnya, yang ujungnya adalah orang yang lebih disiplin, lebih berbahagia. Subhanallah, alhamdulillah bahwa kita dapati agama kita dinul Islam ini adalah agama yang salah satu aspeknya utamanya adalah kedisiplinan. Kita dapati sholat kita umpamanya Allah berfirman, kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan bagaimana kita memanage waktu kita, misalnya dari sejak sebelum terbit fajar kita diharuskan sudah bangun dingin-dingin, kemudian berwudu, berangkat ke masjid dan seterusnya. Di tengah sibuknya kita, di waktu siang kita diharuskan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dan seterusnya. Puasa juga bentuk kedisiplinan bagaimana kita meskipun dengan hal yang halal milik kita, tetapi kalau itu belum saatnya kita taat pada peraturan, tidak menyentuhnya. Zakat juga bentuk kedisiplinan bagaimana kita mengatur harta kita, mengatur pendapatan kita. Kita keluarkan sebagian pada saatnya, kemudian kita serahkan kepada yang membutuhkan. Haji juga sama, adalah bentuk kedisiplinan bagaimana satu dunia berusaha untuk bagaimana hanya satu waktu bisa berangkat ke Masjidil Haram di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Dan kesemuanya tadi berujung pada kebahagiaan. Kalau tidak percaya, coba apa yang kita rasakan apabila kita berbuka puasa misalnya. Dengan ibadah puasa, kemudian kita pada maghrib nanti berbuka puasa, apa yang dirasakan? Apakah ada penyesalan di situ? Tidak ada penyesalan, yang ada hanya rasa lega, hanya ada rasa bahagia. Karena telah menahan lapar dan haus seharian, kemudian berbahagia kita dalam waktu berbuka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, apabila dia berbuka pasti dia bergembira, tidak ada rasa menyesal. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisiyamihi, kemudian apabila dia menjumpai Tuhannya, dia akan gumun bagaimana besar pahala puasanya. Alhamdulillah, di bulan ini kita dipertemukan dengan bulan kedisiplinan, dengan bulan kebahagiaan. Sebagaimana kalimat tadi berulang-ulang, disiplin membuat bahagia, dan alhamdulillah kita di bulan ini bertemukan dengan Ramadan yang mulia, yang pada bulan Ramadan ini kita diatur makan kita, jamnya diatur, jenisnya diatur, bagaimana kita disunatkan meskipun pada saat sahur hanya dengan 1 sendok air putih, kemudian disunatkan pula pada saat berbuka meskipun dengan 3 butir kurma, dengan makanan yang belum tersentuh api. Ini adalah bentuk-bentuk kedisiplinan, dan semua tadi berujung pada kebahagiaan. Lebih jauh lagi, orang yang berpuasa disuruh untuk mengendalikan perilakunya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, asyamu junnatun, sungguh puasa itu adalah perisai. Perisai dari musibah di dunia, perisai dari musibah di akhirat, yaitu neraka. Maka orang yang berpuasa disunatkan fala yarfuth wala yajhal, tidak boleh dia berlaku tidak senonoh, kemudian mendekati kebodohan, dilarang kita. Bahkan lebih jauh lagi Rasulullah bersabda, man la yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, au amila bihi, atau dia beramal yang sia-sia, falaisa lillahi hajah, maka sudah tidak ada lagi hajat Allah, keperluan Allah, li an yada ta'amahu wa syarabahu, apabila orang tersebut masih tidak makan atau tidak minum atau tidak
membatalkan puasanya tidak batal, tapi Allah sudah tidak butuh lagi puasanya. Ini adalah suatu bentuk teguran yang keras bagi orang yang berpuasa. Hendaklah selain dia menahan makan dan minum, berjimak dan seterusnya, hal yang membatalkan, ternyata juga disuruh untuk mengendalikan bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia menjauhi konflik dan seterusnya. Wa ini mru'un syatahu mahu au qatalahu falyakul ini shaimun marotani. Dan apabila dikatakan kepada dia perkataan dari orang-orang yang mengajak untuk cekcok, maka dia disuruh untuk mengatakan ini shaimun, sesungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa tadi kita ketahui saat-saat ini kita berpuasa di penghujung akan berbuka, lapar-laparnya adalah saat-saatnya mudah-mudahnya marah. Tetapi kalau kita berpuasa kemudian mampu untuk mengendalikan rasa marah, pada saat mudah-mudahnya marah saja bisa mengendalikan, apalagi ketika moodnya baik. Tentu orang yang berpuasa, yang rajin berpuasa, lebih bisa mengendalikan dirinya, kehidupannya lebih tertata, jauh dari konflik, dan yang akhirnya orang yang berpuasa, orang yang disiplin tadi pastinya lebih berbahagia. Dan alhamdulillah di agama kita, dinul Islam ini, kita berlatih berdisiplin puasa itu dengan mudah karena bersama-sama. Kita ketahui sendiri kalau kita mencoba misalnya diet sendirian misalnya, atau berusaha disiplin di tengah lingkungan yang kurang disiplin misalnya, adalah sangat berat. Tapi alhamdulillah Allah syariatkan puasa bagi kita umat muslim secara bersama-sama di bulan Ramadan ini secara serempak, sehingga kita berlatih disiplin, berlatih bertakwa, la'alakum tattaqun, ini akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa bahagia akan tiba yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah, kita juga dimudahkan dalam agama ini untuk berlatih kedisiplinan. Bagaimana Rasulullah menuntunkan ahabbul amal indallahi adwamuha wa inqal, yaitu amal yang paling disukai Allah bukan amalan yang begitu besarnya, tidak, tetapi amalan yang meskipun kecil tapi istiqomah. Dan inilah kunci berlatih disiplin. Tidak kita langsung dengan suatu amal yang berat demikian, tidak, tetapi disiplin yang baik adalah dengan sedikit demi sedikit. Maka jangan sampai mari kita di bulan Ramadan ini kemudian kita pemborong pahala-pahalanya semuanya besar-besaran, kemudian di bulan lain tidak sama sekali. Ini bukan sesuatu yang disenangi oleh Allah, akan tetapi sesuatu yang disenangi oleh Allah, sekali lagi, adwamuha wa inqal, yaitu amal yang rutin. Maka monggo kita budayakan misalnya membaca, meskipun dalam sehari hanya bisa satu rukuk kita pertahankan, meskipun dalam sehari bisanya salat qiyamul lail hanya 2 rakaat kemudian disambung 1 witir, kita pertahankan dan kita tingkatkan sebagai momentum di bulan Ramadan ini, tarawih, kemudian tadabbur Quran dan seterusnya, mengaji dan seterusnya. Maka alhamdulillah segenap pemirsa yang kami muliakan, sekali lagi semoga dengan madrasah Ramadan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita dididik, dimudahkan semoga untuk menjadi pribadi yang dengan kita mengendalikan nafsu makan kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Dengan kita memperhatikan sholat-sholat kita menjadi pribadi yang jauh dari yang keji dan mungkar. Selain itu menjadi pribadi yang disiplin waktu, manajemen waktunya baik, menjadi pribadi-pribadi yang prioritasnya bisa tertata dengan baik, tidak menyia-nyiakan waktu, menjadi pribadi yang tidak mudah marah, pribadi yang bisa mengendalikan emosi, pribadi yang pemaaf, pribadi yang pemurah, pribadi yang penyayang, pribadi yang dermawan, yang akhirnya tidak hanya dicintai oleh makhluknya Allah, tetapi tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya kami mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan semoga panjenengan semua dapat memaklumi. Bila ada benarnya, semoga kami yang menyampaikan dapat melaksanakan dan panjenengan semua mendapatkan berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisyairil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.